Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari atas." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah padanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta kenaikan Tuhan. Kalau kita mendengar kenaikan Tuhan, sekilas kita akan merasakan seperti kita mengalami perpisahan. Karena kita tidak lagi melihat Yesus, juga para murid pada masa itu secara fisik. Tetapi bacaan-bacaan yang tadi kita dengar memberi nuansa lain. Kenaikan Tuhan justru menjadi saat awal bagi para murid dan juga bagi kita untuk melakukan perutusan yang baru. Bacaan kedua kita dengar tadi bagaimana Yesus digambarkan masuk ke tempat kudus, masuk ke dalam kemuliaannya, membuka tabir yang berarti mengantar kita ke dalamnya. Dan dengan itu kita memiliki rahmat kehadirannya yang mengantar kita juga untuk mewarisi kehidupan kekal bersama Tuhan. Bacaan pertama, gambarannya agak mirip para murid yang terus memandangi langit dan secara tidak langsung ditegur karena justru para murid diundang, dipanggil untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Tidak hanya di Yerusalem, di wilayah mereka hidup, tetapi juga ke ujung bumi, ke segala tempat. Gambaran senada kita dengar dalam bacaan Injil. Yesus yang berjanji kepada para murid akan mengutus Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada mereka sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai saksi-saksi Kristus. Dari bacaan-bacaan tadi, saya terkesan dengan suatu kutipan dari bacaan pertama. Ketika dikatakan begini, "Hai orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali seperti kamu melihat dia naik ke surga. Para murid disapa dengan dikaitkan dengan Galilea. Mungkin kita masih dengar dalam perayaan Paskah kemarin di bacaan dari Injil Matius, Yesus mengatakan hal yang sama. Para murid diminta ke Galilea, di sana akan melihat Tuhan. Galilea disebut dan rupa-rupanya itu yang sekurang-kurangnya menurut saya yang mengubah para murid yang dikatakan tadi menengadah ke langit seperti gamang galau, kemudian merasa bersuka cita. Saya bayangkan Galilea semacam menjadi password sebagai kata sandi yang membuka semangat baru untuk melangkah bagi para murid. Pertanyaannya sekarang, ada apa di Galilea? Mengapa Yesus bagi saya menyapa para murid secara khusus dengan Galilea? Kita tahu memang bahwa para murid itu adalah orang-orang Galilea, Israel di bagian utara. Di Galilea pula kita tidak lupa para murid ini dipanggil Tuhan. Ketika mereka sedang bekerja di danau Galilea, mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan kita masih ingat kisahnya bagaimana begitu mendengar panggilan Tuhan, mereka meninggalkan segalanya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan perahunya, bahkan dikatakan meninggalkan ayahnya untuk kemudian tanpa ragu mengikuti Tuhan. Di Galilea, para murid seperti terhipnotis, tersihir oleh Yesus yang kemudian mereka tidak ragu lagi dengan segalanya dan berani ambil risiko mengikuti Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, kita ini sebetulnya juga memiliki pengalaman Galilea. Pengalaman Galilea akan saya kaitkan dengan pengalaman ketika kita pertama merasa tertarik dengan Yesus dan merasa sanggup untuk mengikuti Dia, untuk kemudian membuat keputusan-keputusan konkret demi Tuhan. Itulah peristiwa baptis. Ketika kita dengan gembira, dengan bebas, tanpa merasa tertekan mengikuti Tuhan dan siap menanggung serta menjadi saksinya. Ibu, bapak, dan saudari-saudari yang terkasih, saya tinggal di belakang di rumah para frater, dan di situ biasanya setiap waktu ada yang disebut promosi panggilan, kesempatan ketika saudara-saudara muda yang merasa tertarik untuk menjadi anggota Serikat Yesus datang dan mempunyai program bulanan, rekoleksi, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Kali lalu ada yang menarik untuk saya. Dari sekitar 6 yang datang untuk bergabung, 2 atau 3 itu belum lama dibaptis. Bagi saya menarik, pasti jalan ke depan masih jauh, tidak jelas juga. Tetapi ini hanya memberi gambaran baptis itu seperti sesuatu yang memang menyentak dan mengundang orang untuk melakukan sesuatu tanpa ragu mengikuti Kristus. Saya akan mengatakan bahwa
peristiwa kenaikan merupakan charging ulang dari peristiwa baptis. Ibaratnya seperti HP di charge ulang, siap untuk bagi kita untuk menjalankan aplikasi atau program dengan lebih cepat, lebih bebas, tidak takut kehilangan powernya. Demikian juga peristiwa kenaikan merupakan recharging bagi kita untuk mengangkat kembali semangat dan harapan yang dulu pernah kita gaungkan ketika kita dibaptis, dan kembali kita berani melangkah mengikuti Tuhan. Gambaran saya, para murid juga mengalami hal yang serupa, dan terlebih nanti dengan datangnya Roh Kudus, mereka berani menempuh banyak hal yang kalau dibandingkan dengan ketika mereka bersama Yesus itu sangat berbeda. Ketika bersama Yesus mereka serba takut, mereka serba bingung, mereka serba tidak paham. Tetapi setelah Yesus tidak ada, dengan kekuatan Roh Kudus mereka berani menanggung risiko kemanapun. Bahkan nantinya digambarkan semua para murid itu mati sebagai saksi Kristus. Saya ibaratkan seperti ayam kecil. Ketika masih kecil memang selalu dilindungi induknya, makan dicarikan. Tetapi setelah agak besar, anak ayam yang mendekat induk pasti dipatuk. Sekilas kita merasa kasihan, mungkin si anak ayam juga sedih mengapa ditolak. Tetapi itu adalah sebetulnya sebuah gambaran supaya menjadi mandiri. Pesta kenaikan Tuhan tidak hanya sekedar sebagai sebuah peristiwa pembaruan diri bagi kita, tapi juga pendewasaan bagi kita. Kita merasa sudah dianggap sudah siap untuk mengikuti Tuhan, menjadi saksinya, dan seperti tema yang ditawarkan, saksi kerahiman dan saksi kemuliaan. Kemuliaan tidak selalu berarti enak-enak. Kemuliaan juga memberi harapan. Dari pengalaman saya, pengalaman memberi harapan paling sulit adalah ketika saya mengunjungi lembaga pemasyarakatan, penjara. Apa yang bisa saya lakukan di hadapan saudara-saudari ini? Speechless, diam. Kadang-kadang hadir, mendengarkan, itu adalah bagian dari upaya kita memberi harapan. Juga mereka yang sedang sakit, yang bahkan mungkin tidak akan tertolong lagi, mereka yang memiliki banyak tantangan politik, sosial, ekonomi, dan kita diundang untuk tidak acuh tak acuh, tetapi terlibat memberi harapan. Kita juga diajak untuk menjadi saksi kerahiman, mau ikut serta dan berbela rasa dengan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar pesta kenaikan Tuhan sungguh menjadi awal bagi kita untuk menetapkan langkah mengikuti Tuhan sebagai saksi-saksi kemuliaan, saksi keharapan, dan juga kerahiman bagi saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Amin.